ikanu rohaniha diyanam wa arwahu wa ruhahu aligni wa qadalam tu abada wa rabbihi wa risali biasai. Kanjeng Kiai Mbah Yai yang akan membentengi kita, hadirin hadirat. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berikrar, ana narullahil muqaddah, aku adalah penjaga nerakanya Allah. Kelak nanti ketika kiamat aku akan berdiri di pintu-pintu neraka, dawahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika aku melihat muridku berada di dalam neraka, aku akan sujud di hadapan Allah, akan menyelamatkan muridku dari kobaran api neraka, hadirin hadirat. Sama Bapak Ibu, semua algos akan berjuang membela murid-muridnya, hadirin. Murid yang senantiasa ikraman, tasliman, wa ta'atan, hadirin hadirat. Bukan murid yang balelo, hadirin hadirat. Maka ini Bapak Ibu, mari kita sebagai murid kal mayyiti inda yadil ghasili. Di dalam hikam di sana telah diterangkan, jika kita berguru, kita menjadi murid, maka kita harus bagaikan mayit yang dimandikan. Taat, manut, tidak membangkang, tidak ada kemiskinan, maka kita akan diselamatkan dunia wa ukhran, hadirin hadirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qallada aliman laqiyallahu saliman." Barang siapa yang taklid taat kepada orang yang alim billah, maka kita akan selamat menuju kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, demikian pembelaan wausuhada zaman tak terbatas oleh ruang dan waktu. Di dunia, dalam kesulitan apapun, kita merintih sambat-sambat kepada Gaus, ditolong, hadirin hadirat. Man tahayyara fi amrin wa tawassala ilal Gaus yubaddilullahu usrahu bil yusra. Barang siapa kebingungan di dalam hidupnya, kesulitan di dalam hidupnya, diberi ujian cobaan, kita tidak kuat, sambato marang gurumu, celuan gurumu, nangis matura nyun pertolongan, maka Allah akan merubah kesulitan diganti dengan kebahagiaan, hadirin hadirat. Ini janji Allah. Dan saya yakin kita semua sebagai pengamal waidah telah merasakan ini semua. Dalam kesulitan hidup kita, dalam kebingungan hidup kita, kita sudah buntu jalan. Panggillah Al-Ghaus, ya Sayyidi, ya ayyuhal Ghaus. Hadir beliau, hadirin ketika kita panggil. Bahkan saat ini pun, jika mata hati kita terbuka, beliau hadir di majelis kita, hadirin. Ya Sayyidi, ya ayyuhal Ghaus. Karena hati kita buta Bapak Ibu, karena terlalu tebalnya dosa-dosa kita. Ya, kita itu sebagai orang Islam, selain mengandalkan ilmu, kita juga harus bermujahadah kepada Allah. Jangan hanya punya ilmu, berkarya, bekerja, tapi tidak pernah munajat pada Allah. Itu yang keliru. Kita harus munajat, mujahadah, minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi ya, kita harus komplit ilmu itu, bukan hanya ilmu pengetahuan saja.
Selain ilmu pengetahuan, kita harus tahu fikih tentang hukum-hukum agama, tahu tentang tauhid, tentang Allah. Kita harus tahu tentang tasawuf juga perlu. Kita juga perlu tahu tentang ilmu tarikh, biar kita itu tidak sombong kalau tahu babakan cerita-cerita zaman dahulu, bagaimana itu para nabi, bagaimana itu para sahabat, para tabiin, bagaimana beliau ini menyiarkan agama. Jadi bukan hanya syariat saja, tapi syariat adalah nomor satu. Jadi belajar syariat sudah selesai, baru kita belajar yang lain seperti hakikat, seperti tarekat, makrifat, dan lain-lain itu. Jadi kita harus paham, ya. Tapi kunci utama adalah syariat kita tekuni dulu, kita pelajari dulu, gitu. Ya, kita itu sebagai orang Islam, selain mengandalkan ilmu, kita juga harus bermujahadah kepada Allah. Jangan hanya punya ilmu, berkarya, bekerja, tapi tidak pernah munajat pada Allah, itu yang keliru. Kita harus munajat, mujahadah, minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi ya, kita harus komplit ilmu itu, bukan hanya ilmu pengetahuan saja. Selain ilmu pengetahuan, kita harus tahu fikih tentang hukum-hukum agama, tahu tentang tauhid, tentang Allah. Kita harus tahu tentang tasawuf juga perlu. Kita juga perlu tahu tentang ilmu tarikh, biar kita itu tidak sombong kalau tahu babakan cerita-cerita zaman dahulu, bagaimana itu para nabi, bagaimana itu para sahabat, para tabiin, bagaimana beliau ini menyiarkan agama. Jadi bukan hanya syariat saja, tapi syariat adalah nomor satu. Jadi belajar syariat sudah selesai, baru kita belajar yang lain seperti hakikat, seperti tarekat, makrifat, dan lain-lain itu. Jadi kita harus paham, ya. Tapi kunci utama adalah syariat kita tekuni dulu, kita pelajari dulu, gitu. Kanjeng Kiai Mbah Yai yang akan membentengi kita, hadirin hadirat. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berikrar, ana narullahil muqaddah, aku adalah penjaga nerakanya Allah. Kelak nanti ketika kiamat aku akan berdiri di pintu-pintu neraka, dawuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika aku melihat muridku berada di dalam neraka, aku akan sujud di hadapan Allah, akan menyelamatkan muridku dari kobaran api neraka, hadirin hadirat. Sama Bapak Ibu, semua algos akan berjuang membela murid-muridnya, hadirin. Murid yang senantiasa ikraman, tasliman, wa ta'atan, hadirin hadirat. Bukan murid yang balelo, hadirin hadirat. Maka ini Bapak Ibu, mari kita sebagai murid kal mayyiti 'inda yadil ghasili. Di dalam hikam di sana telah diterangkan, jika kita berguru, kita menjadi murid, maka kita harus bagaikan mayit yang dimandikan.
taat, manut, tidak membangkang, tidak ada kemiskinan, maka kita akan diselamatkan dunia wa ukhra. Hadirin hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qallada aliman laqiyallahu saliman." Barang siapa yang taklid taat kepada orang yang alim billah, maka kita akan selamat menuju kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, demikian pembelaan Ghausul Hadza zaman tak terbatas oleh ruang dan waktu. Di dunia, dalam kesulitan apapun, kita merintih sambat-sambat kepada Ghaus, ditolong. Hadirin hadirat, man tahayyara fi amrin wa tawassala ilal Ghaus yubaddilullahu usrahu bil yusra. Barang siapa kebingungan di dalam hidupnya, kesulitan di dalam hidupnya, diberi ujian cobaan, kita tidak kuat, sambato marang gurumu, celuan gurumu, nangis matura nyun pertolongan, maka Allah akan merubah kesulitan diganti dengan kebahagiaan. Hadirin hadirat, ini janji Allah. Dan saya yakin kita semua sebagai pengamal waidah telah merasakan ini semua. Dalam kesulitan hidup kita, dalam kebingungan hidup kita, kita sudah buntu jalan. Panggillah Al-Ghaus, ya Sayyidi, ya ayyuhal Ghaus. Hadir beliau, hadirin ketika kita panggil. Bahkan saat ini pun, jika mata hati kita terbuka, beliau hadir di majelis kita. Hadirin, ya Sayyidi, ya ayyuhal Ghaus. Karena hati kita buta Bapak Ibu, karena terlalu tebalnya dosa-dosa kita.